Selamat siang adik-adik siswa baru SMP Dharma Praja Lumintang Denpasar. Pada kesempatan siang ini saya dari Polresta Denpasar akan memberikan materi pembelajaran yaitu berupa pelajaran anti korupsi. Namun sebelumnya, seperti pepatah mengatakan kalau ndak kenal maka ndak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Iketut Saraswate, sarjana hukum, pangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat IPTU. Kemudian jabatan selaku Kanit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polresta Denpasar atau disingkat Kanit Tipidkor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, adik-adik siswa baru SMP Dharma Praja akan diberikan pelajaran dengan materi anti korupsi. Nah, pas kebetulan saya selaku Kanit Korupsi, Kanit Tindak Pidana Korupsi di Satreskrim Polresta Denpasar, atas izin pimpinan akan memberikan materi terkait dengan korupsi. Mohon adik-adik siswa baru untuk lebih fokus nanti terkait dengan materi-materi yang akan saya berikan, di mana di awal saya akan sampaikan adik-adik siswa baru ini yang ke depan akan menjadi generasi penerus bangsa ini untuk mencegah korupsi dari diri sendiri dulu, ya, dari diri sendiri. Mari kita bangkit lawan korupsi. Nah, untuk itu mohon adik-adik memperhatikan terkait dengan materi yang akan sampaikan. Nah, ini ya dari kita unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polresta Denpasar dalam hal nanti untuk memberikan pembelajaran kepada generasi muda, kepada adik-adik siswa baru, termasuk juga nanti kepada adik-adik siswa di SMP ini untuk melawan, mencegah korupsi dari diri sendiri, bangkit lawan korupsi. Saatnya generasi muda peduli ya terhadap korupsi ini. Next, terkait dengan pembelajaran ini ya, tindak pidana atau pembelajaran anti korupsi ini, adik-adik perlu ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan korupsi. Nah, seperti itu ya. Di slide yang kita tayangkan sudah sangat jelas sekali ya, itu korupsi. Korupsi itu istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yang artinya corruptio atau corruptus. Itu bahasa Latinnya, dari bahasa Latin. Kemudian corruptio berasal dari kata corrompere atau sama dengan busuk ya, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, itu artinya nih, menyogok. Dari bahasa Latin inilah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, korup. Kemudian bahasa Prancis yaitu corruption, dan bahasa Belanda corruptie ya. Pengertian korupsi dari bahasa Belanda ini turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi, mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, dan kebejatan. Inilah yang dimaksud dengan korupsi ya, hal-hal yang sangat busuk sebenarnya, yang sangat jahat, tidak bermoral, dan suatu kebejatan. Sehingga adik-adik yang saat ini mendapatkan pelajaran siswa baru di SMP ini, mohon untuk diperhatikan betul
dan memahami arti korupsi, sehingga ke depan nanti, kalau ke depan nanti sudah dewasa, sudah bekerja, sudah nanti ada yang menjabat, agar tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi, karena korupsi sesuai dengan apa yang dimaksud dengan korupsi. Arti kata korupsi itu adalah suatu kejahatan, kebusukan yang tidak bermoral dan merupakan suatu kejahatan. Next. Kemudian saya akan sampaikan terkait dengan jenis atau hierarki korupsi ya. Ini ada beberapa jenis atau hierarki korupsi ini ya. Di layar disebutkan di sana itu korupsi by need, terpaksa karena kebutuhan. Kadang lucu ya dikatakan terpaksa karena kebutuhan seseorang melakukan korupsi. Nah, seperti inilah jenis hierarki korupsi itu. Kemudian corruption by greed, memaksa karena keserakahan. Nah, ini yang banyak sekali dilakukan. Walaupun seseorang yang sudah menjabat, yang sudah berkuasa, tapi karena serakah, dia melakukan tindakan korupsi. Kemudian korupsi by design. Ini karena undang-undang, kebijakan negara atau izin-izin pemerintahan yang dibisniskan. Inilah makanya pemerintahan sekarang ya, dengan Presiden Bapak Jokowi sudah sangat anti korupsi beliau. Bagaimana caranya memangkas perilaku ya di perizinan, di kebijakan negara, dipotong sedemikian rupa sehingga tidak bertele-tele, tidak lagi ada urusan-urusan yang sangat panjang yang langsung dipotong, di-cut, sehingga yang namanya kebijakan, yang namanya izin-izin tidak lagi ada dihambat. Mohon maaf, ini bukan berarti saya promosi ataupun mungkin gimana ya dengan Pak Presiden, tetapi saya sendiri selaku anggota Polri sangat salut dengan tindakan Presiden untuk memangkas tindakan-tindakan korupsi tersebut. Kemudian yang paling penting di sini adalah niat terkait dengan perilaku, karakter. Nah, ini yang paling penting ya, karena niat terkait dengan perilaku karakter ini yang sangat-sangat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian korupsi itu adalah merupakan salah satu kejahatan yang sangat luar biasa atau disebut dengan extraordinary crime ya, yang harus diberantas secara keseluruhan, dalam artian tidak bisa untuk diberantas satu-satu, tetapi secara keseluruhan harus diberantas ya. Lanjut, nanti akan saya sampaikan bagaimana tindakan ataupun upaya yang telah dilakukan ya. Kemudian tindak pidana korupsi ya, sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang KPK ya. Tindak pidana korupsi ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ya, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini dua kali Undang-Undang korupsi ini dirubah atau dilakukan perubahan. Maksudnya yang pertama Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ya. Next. Kemudian tindak pidana korupsi ya, dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu ada beberapa bentuk ya, atau kriteria terkait dengan pasal yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Itu ada beberapa ya, pasal yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Itu ada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Ada beberapa bentuk di sini tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian pasal pemberian sesuatu atau janji kepada pegawai negeri atau pejabat negara. Ini penyuapan ini. Ya.
sekali lagi mohon diperhatikan terkait dengan bentuk daripada tindak pidana korupsi, bukan hanya terkait dengan kerugian keuangan negara, karena kalau kerugian keuangan negara hanya 2 pasal saja di sana yang mengatur, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian terkait dengan pemberian sesuatu atau janji kepada pegawai negeri, kepada pejabat negara, itu penyuapan namanya, itu banyak sekali pasalnya. Kemudian terkait dengan penggelapan dalam jabatan, itu 3 pasal yang mengatur dalam Undang-Undang Korupsi. Kemudian perbuatan pemerasan, ya. Kemudian ada perbuatan curang di sana. Lanjut ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Ini biasanya dalam pembangunan di sini. Itu hanya pasal 12 huruf I yang mengatur tentang benturan kepentingan dalam pengadaan. Kemudian ada gratifikasi namanya dalam tindak pidana korupsi tersebut. Ya. Itu yang mengatur pasal 12B, pasal 12 huruf C. Mohon ini diperhatikan karena sekali lagi bukan hanya kerugian keuangan negara saja dalam tindak pidana korupsi ini, itu ada beberapa lagi bentuk daripada korupsi ya di sini. Ada pemberian sesuatu atau janji kepada pegawai negeri dan pejabat negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Next. Kemudian selain tindak pidana korupsi tersebut di atas, ya pasal-pasal tersebut di atas, kemudian bentuk daripada korupsi di atas, ada tindak pidana lain ya yang berkait dengan tindak pidana korupsi, ya, yaitu sebagai berikut: merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Nah, apabila kita di tindak pidana korupsi, di unit korupsi melakukan suatu lidik ataupun sidik terkait dengan perkara korupsi, kemudian ada seseorang yang berusaha untuk merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi tersebut, nah, yang bersangkutan pun bisa dikenai dengan yang namanya pasal dalam proses tindak pidana korupsi tersebut, yaitu pasal 21 tindak pidana korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Kemudian tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar. Nah, kita pada saat melakukan pemeriksaan, baik itu lidik maupun sidik, kalau memang ada seseorang ataupun siapapun juga pada saat dimintai keterangan, memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar, itu bisa juga dikenai pasal tindak pidana korupsi ya, itu pasal 22 Jo pasal 28. Kemudian bank yang tidak memberikan rekening tersangka. Apabila kita melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, kemudian kita memanggil bank, namun bank tidak memberikan rekening tersangka dengan alasan apapun juga, ya, itu dari pihak bank juga bisa dikenai ataupun bisa diproses dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 22 Jo pasal 29. Kemudian saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, ya. Kemudian orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, itu pasal 22 Jo pasal 36. Kemudian saksi yang membuka identitas pelapor, itu bisa dikenai juga. Makanya di sini kalau kita melakukan proses lidik-sidik terkait dengan tindak pidana korupsi, ya, kalau ada yang melaporkan atau ada pelapor yang melaporkan tentang tindak pidana korupsi, kerahasiaannya ini harus betul-betul dijaga. Tidak boleh dibuka sama sekali ataupun tidak boleh diberitahukan kepada khalayak, ya, harus betul-betul dirahasiakan karena saksi itu mendapat perlindungan hukum di sini. Nanti apabila ada saksi lain yang membuka identitas daripada pelapor sesuai dengan pasal 24 Jo pasal 31, nah, itu bisa diproses untuk dikenai juga tidak pidana korupsi ya. Lanjut, next. Nah, di sini adik-adik perlu diketahui juga ya, adik-adik yang nanti tumbuh berkembang
menggantikan kita generasi-generasi tua harus mengetahui juga faktor-faktor penyebab korupsi. Ini ada beberapa faktor ya penyebab terjadinya korupsi. Nah, faktor-faktor ini pun juga semuanya berpengaruh kepada faktor yang lain ya, termasuk seperti yang tadi sampaikan di awal bahwa niat daripada kita sendiri ya, niat daripada pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi. Di mana faktor-faktor penyebab korupsi ini salah satunya yaitu yang pertama greed, keserakahan. Karena serakah seseorang melakukan korupsi. Kemudian opportunities, ini kesempatan. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan, dan apabila seseorang itu mendapat kesempatan, kadang yang bersangkutan di sinilah mulai gelap matanya, mulai melakukan korupsi. Kemudian need, kebutuhan. Karena kebutuhan juga seseorang bisa melakukan korupsi ya. Padahal sudah cukup, tetapi karena faktor lain, mungkin istri, anak, atau yang bersangkutan sendiri butuh yang lebih dari apa yang dipunya, sehingga melakukanlah korupsi. Kemudian rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Nah, kalau ini tidak menjadi alasan sebenarnya di saat ini, karena saya yakin juga bahwa rata-rata pendapat penyelenggara negara sudah mencukupi. Ya, tidak ada alasan seorang penyelenggara negara melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian kemiskinan salah satunya juga. Kemudian yang paling sering dilakukan adalah penyalahgunaan wewenang kekuasaan. Disinilah kadang-kadang seseorang yang sudah menjabat, ya mungkin kalau di sekolah karena menjadi kepala sekolah atau mungkin bendahara, kadang menyalahkan kewenangannya atau kekuasaannya, ya menggunakan uang sekolah ataupun uang dari pemerintah daerah. Kalau di sekolah biasanya dapat bantuan berupa dana BOS. Nah, itulah yang kadang-kadang disalahgunakan, yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk teknis terkait dengan penggunaannya, tetapi disalahgunakan ya. Kemudian budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah. Nah, ini sering sekali terjadi ya, di suap namanya ini, baik suap pasif maupun suap aktif. Ini sering sekali dilakukan, dan juga gratifikasi di sini ya, memberikan hadiah. Kemudian yang terakhir, mungkin dari faktor-faktor penyebab korupsi itu yang paling juga menjadi faktor penyebabnya adalah penegakan hukum tidak konsisten atau penegak hukum tidak konsisten ya. Nah, terutama di bagian-bagian penegakan hukum yang berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi. Yang inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Penegakan hukum harus konsisten, harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan prosedur ataupun undang-undang. Next. Kemudian adik-adik semua, adik-adik siswa baru, mohon diperhatikan juga terkait dengan dampak korupsi ya. Apabila seseorang, korporasi ataupun pelaku kejahatan melakukan tindak pidana korupsi, inilah dampaknya ya. Salah satu, rendahnya kualitas pelayanan publik. Harga barang dan jasa menjadi mahal. Kemudian meningkatnya masyarakat miskin. Kemudian meningkatnya kesenjangan. Meningkatnya masalah sosial dan kejahatan, mengancam kesatuan nasional. Nah, inilah makanya pemerintah saat ini betul-betul konsisten untuk memberantas korupsi, sehingga perekonomian daripada pemerintahan atau negara kita bisa berjalan dengan baik, tidak pincang, tidak menjadi miskin negara ini, seperti itu. Next. Lanjut, ada siswa
SMP Dharma Praja yang saya hormati, sebentar kita akan bahas tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ya. Penegakan hukum terhadap dengan tindak pidana korupsi ini perlu adik-adik ketahui, ya, bahwa yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi mungkin tidak semua orang mengetahui. Nah, adik-adik ini yang baru nanti memasuki SMP dan juga nanti ke depan lebih tinggi lagi ke SMA ataupun ke perguruan tinggi, mohon adik-adik mengetahui, memahami bahwa dalam hal penegakan hukum ya terkait dengan tindak pidana korupsi ini, yang berhak untuk menangani adalah KPK. KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ya. KPK ini tindakan dalam hal penanganan korupsinya itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Itu sangat luas sekali, ya. Pemerintah telah memberikan kewenangan yang sangat luas, sangat besar kepada KPK ini. Di antaranya ini bisa untuk koordinasi, supervisi, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, melakukan penuntutan, kemudian meneruskan ke pengadilan tipikor, kemudian pencegahan, monitoring. Nah, seperti itu daripada tugas wewenang daripada KPK ini. Sangat-sangat luar biasa diberikan kewenangan untuk penanganan kasus korupsi. Kemudian yang kedua, instansi yang berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi ini adalah Kejaksaan, ya. Adik-adik biar tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, itu Kejaksaan pun skopnya lebih luas juga gitu ya. Kejaksaan boleh melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan langsung di sana. Ini skop ataupun tugas wewenang daripada Kejaksaan dalam hal menangani tindak pidana korupsi. Kemudian Polri. Nah, Polri biar adik-adik ketahui apa saja sih kewenangannya dalam penanganan, posisi Polri dalam penanganan tipikor ini. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ya, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian ini. Polisi hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan saja, ya. Kalau dilihat di slide, kalau Kejaksaan selain lidik-sidik, dia bisa langsung melakukan penuntutan, proses penuntutan untuk dibawa nanti berkasnya ke pengadilan, ya, diteruskan nanti untuk bisa sidang ke pengadilan. Tetapi polisi hanya lidik-sidik. Nanti untuk pemberkasannya berkoordinasi dengan Kejaksaan, dilimpahkan ke Kejaksaan, kemudian Kejaksaan yang akan nanti melakukan penuntutan apabila sidiknya sudah selesai. Nah, seperti itu. Next. Kemudian karena saya di polisi, ya, perlu ada diketahui juga bahwa fungsi Polri dalam pemberantasan korupsi ini saya bisa jelaskan juga bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, bahwa fungsi daripada kepolisian sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melindungi, mengayomi, melayani dan penegakan hukum, ya. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, kemudian melakukan penegakan hukum sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kemudian wewenangnya sesuai dengan pasal 14 ayat 1 huruf G itu melakukan sidik tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 3199, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, kemudian dengan cara apa? Melakukan pencegahan, pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Inilah fungsi Polri dalam pemberantasan korupsi. Next. Kemudian upaya pencegahan korupsi. Ini semua sudah melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, ya, melakukan upaya pencegahan korupsi sehingga tidak terjadi korupsi di wilayah hukum. Kalau kita wilayah hukum Polresta,
ya, atau di wilayah Indonesia. Nah, upaya-upaya ini sesuai dengan instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2014, tanggal 21 Maret 2014. Ini sudah disampaikan atau dibuat suatu instruksi dari Presiden, ya, Presiden Jokowi, sehingga diharapkan instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa maksimal dilaksanakan. Kemudian kita sudah lakukan juga membudayakan kerja tanpa pamrih, ya. Diharapkan seluruh stakeholder ataupun pemerintahan, ya, untuk budaya kerja tanpa pamrih. Kemudian memberikan reward dan punishment secara tegas. Kemudian memberikan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir yang sering kita lakukan adalah merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat, atau sosialisasi seperti sekarang ini, memberikan pendidikan anti korupsi kepada adik-adik semuanya, sehingga upaya-upaya pencegahan korupsi bisa dilaksanakan ataupun mencegah agar tidak terjadinya korupsi. Next. Nah, kemudian kendala pengungkapan tindak pidana korupsi. Pasti ada kendalanya di masing-masing instansi, ya, baik kepolisian, kejaksaan maupun di KPK ada kendala pengungkapan tindak pidana korupsi. Next. Kendala ini berupa kejahatan korupsi. Itu adalah kejahatan yang terorganisir, ya, adik-adik, ya. Kejahatan yang terorganisir dalam beberapa kasus melibatkan pejabat atau aparat. Ini sudah sangat jelas ini, ya. Kemudian pelaku adalah intelektual, ya, pelaku intelektual sering tidak terlibat langsung dalam aksi kejahatan. Inilah kendala daripada pengungkapan tindak pidana korupsi. Next. Kemudian rantai kejahatan yang panjang, ya, rantai kejahatannya sangat panjang ini dan mengakibatkan putusnya rantai alat bukti. Kemudian locus delicti atau tempat terjadinya peristiwa tindak pidana bersifat lintas batas negara. Nah, seperti itu, ya. Kemudian alat sarana kejahatan semakin canggih. Kemudian hukum seringkali tertinggal dari kejahatan. Biasanya pelaku-pelaku itu mengetahui bahwa aturan belum ada, sehingga dia melakukan tindakan seperti itu. Setelah melakukan tindakan, baru kadang-kadang aturan ada. Sehingga seperti yang disampaikan tadi, hukum kadang-kadang tertinggal daripada kejahatan. Kemudian bagaimana adik-adik ataupun mungkin rekan-rekan guru ataupun siswa lainnya di sini melapor apabila diketahui ada korupsi di sekitar kita, ya. Adik-adik nanti kalau mengetahui ada yang melakukan korupsi di sekitar kita, mohon diperhatikan bagaimana cara melapornya ini, seperti ini, ya. Yang pertama, uraikan kejadian. Yang merah ini, uraikan kejadian sedetail mungkin, dibatasi pada hal-hal berdasarkan fakta kejadian nyata, dan hindari hal-hal yang berdasarkan perasaan kebencian, permusuhan, atau fitnah. Karena sering sekali di sini karena benci, karena merasa, ya, bermusuhan dengan lawan atau dengan yang akan mau dilaporkan, atau mungkin tidak senang, sehingga kita memfitnah seseorang bahwa melakukan tindak pidana korupsi. Itu usahakan dihindari, ya. Kemudian pilih pasal yang sesuai. Ini bisa beberapa pasal yang akan dikenai nanti sesuai dengan yang di awal. Ada beberapa bentuk daripada tindak pidana korupsi sana itu, ya. Kemudian penuhi unsur tindak pidana. Lanjut, sertakan bukti awal. Nah, ini yang paling penting ini. Tidak boleh melapor begitu saja tidak ada bukti awal. Harus ada bukti awal. Bila ada, baik berupa kopi dokumen atau barang lain yang dapat memperkuat uraian kejadian yang dibuat.
Kemudian sertakan identitas. Ini harus ya. Kalau nanti adik-adik ataupun ya orang tuanya atau guru-guru di sini mengetahui nanti ada tindak pidana korupsi seperti itu, agar dilaporkan, kemudian segera untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Seperti ini, kepolisian, kejaksaan, atau KPK, secara langsung atau tidak langsung. Next. Nah, ini bukan berarti kita memberikan kesempatan kepada adik-adik ataupun nanti kepada siapapun juga untuk melakukan tindak pidana korupsi ya, karena di sini hal penting yang harus dilakukan agar tidak terlibat korupsi. Yang pertama itu adalah pahami jenis-jenis yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tadi sudah jelaskan di depan, itulah jenis-jenis yang dikategorikan tindak pidana korupsi, karena tidak semua tindak pidana masuk ke tindak pidana korupsi ya. Kalau pencurian, penggelapan, kemudian pembunuhan, itu kan bukan tindak pidana korupsi namanya itu ya. Tindak pidana umum namanya itu. Kemudian yang paling penting di sini adalah ya, untuk menghindari agar tidak terlibat korupsi atau tidak agar tidak melakukan tindak pidana korupsi adalah nih, hilangkan niat ya, hilangkan niat walaupun sekecil apapun untuk berbuat korupsi, dengan menyadari bahwa korupsi itu dilarang oleh agama apapun dan bila terbukti akan berakibat menyengsarakan diri sendiri ya, berakibat menyengsarakan diri sendiri. Kalau sudah punya keluarga, menyengsarakan keluarga maupun menyengsarakan orang lain ya. Nah, makanya saya selaku polisi yang bertugas di bagian tindak pidana korupsi berharap siapapun juga nanti yang mendengar, bukan hanya adik-adik saja ya, siswa baru di sini, untuk menghilangkan niat walaupun sekecil apapun untuk berbuat korupsi. Kemudian yang ketiga, bagi yang telah melakukan korupsi dan belum diketahui orang lain ataupun belum ada yang melapor ya, ataupun belum ya merasa belum gitu diketahui oleh orang lain ya, agar segera membatalkan perbuatannya dan mengembalikan kerugian keuangan negara dengan penuh kesadaran. Sekali lagi, bagi yang telah melakukan korupsi dan belum diketahui orang lain ya, agar segera membatalkan perbuatannya. Next. Nah, demikian adik-adik ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelajaran anti korupsi ini. Mudah-mudahan adik-adik siswa baru SMP Dharma Praja ini ya bisa memahami ya, sedikit mengerti tentang korupsi, kemudian betul-betul nanti menindaklanjuti bahwa korupsi itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik ya, yang memang harus dihindari dan harus dikesampingkan dalam artian tidak dilakukan ya, sehingga kita semuanya nanti terhindar, karena itu adalah merugikan diri kita sendiri ya, keluarga maupun orang lain. Sekali lagi, demikian yang saya sampaikan kepada adik-adik. Nah, nanti untuk pertanyaan akan saya sampaikan kepada adik-adik siswa yang baru terkait dengan pembelajaran anti korupsi ini. 2 pertanyaan dari saya ya, mohon nanti dijawab di link yang sudah disiapkan dalam video ini ya. Yang pertama adik-adik siswa baru, mohon dijawab pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan korupsi? Kedua, ya, dalam penindakan tindak pidana korupsi, ya,
instansi mana saja yang berwenang menangani apabila terjadi tindak pidana korupsi, ya, sesuai dengan undang-undang korupsi, ya, dan apa saja instansi tersebut yang bisa dilakukan, ya. Dari instansi tersebut ada kewenangannya, beberapa yang harus dilakukan. Nah, mohon dijawab pertanyaan tersebut ke link yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah Dharma Praja. Sekian. Sekali lagi terima kasih adik-adik SMP Dharma Praja yang sudah mendengarkan pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, sehingga semuanya bisa memahami apa itu korupsi dan memahami, mengerti, kemudian tidak melakukan nanti perbuatan korupsi. Sekali lagi terima kasih. Saya atas nama pimpinan Satreskrim Polres Denpasar mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.